Bab 162. Lotus Esensi Harta Karun. Meskipun dia telah merencanakan untuk menyelidiki tanah warisan biksu bunga anggur, Fang Yuan tidak bisa menemukan waktu untuk melakukannya. Dengan statusnya sebagai tetua, banyak yang mengawasinya, dan dengan jadwal sibuk serigala, banyak pertempuran harus dilawan dan dia tidak memiliki kesempatan untuk pergi. Pada saat dia kembali ke Gua Rahasia Celah Batu, itu sudah lebih dari 10 hari kemudian. Akhir musim panas, waktu malam. Hujan hanya berhenti, membawa suasana musim gugur itu sendiri. Di langit, bulan emas tergantung, bulat seperti piring tinggi di langit. Mendengar teriakan serigala samar-samar bercampur dengan jangkrik yang tersisa, Fang Yuan berdiri di lereng, berbalik dan mengamati. Desa Guyue cerah dengan banyak lampu menyala. Dinding yang robek telah diperbaiki berulang kali, kehilangan kedamaian dan ketenangan yang dulu dimiliki. Itu hampir seperti binatang buas besar yang telah mengalami banyak pertempuran, berbaring di tanah terengah-engah. Setelah kelahiranku, bahkan kemajuan gelombang serigala telah banyak berubah. Dalam ingatanku, serigala mahkota guntur tiba 3 hari yang lalu, tetapi sekarang tidak ada tempat untuk dilihat. Fang Yuan memperhatikan sebelum menggerakkan pandangannya. Malam ini dia berhasil memeras waktu dan harus memanfaatkannya. Sesaat kemudian, dia memasuki Gua Rahasia Celah Batu lagi. Pintu masuk gua sengaja ditutup dengan abu-abu. Tidak pernah ada langkah kaki di sana, menunjukkan bahwa tempat ini belum ditemukan. Metode deteksi yang kecil ini tidak bisa disebut profesional, tetapi pengalaman Fang Yuan menjadikannya baik. Tentu saja, dia tidak hanya memiliki satu metode pencegahan, dan setelah beberapa lapis pemeriksaan, dia akhirnya mengkonfirmasi bahwa gua rahasia ini masih aman untuk saat ini. Dia menghela nafas lega. Bagaimanapun, sejak kelahirannya, banyak hal telah diubah. Terutama selama gelombang serigala, para Master Gu bergerak lebih sering, jadi seseorang mungkin menemukan tempat ini. Dia memasuki terowongan dan pergi ke ruang rahasia kedua. Mendorong membuka pintu batu, dia memasuki hutan batu. Di hutan batu, jalan yang dia gali sekali diisi dengan monyet batu mata giok lagi. Tapi Fang Yuan sekarang sudah menjadi Master Gu peringkat 3. Meskipun Gu Bulan Darah tidak memiliki kekuatan serangan tertinggi di antara cacing Gu peringkat 3, itu jelas jauh lebih unggul daripada Gu Pendar Bulan. Fang Yuan menghabiskan 6 jam, membasmi hampir 10 kelompok monyet, membuka kembali jalan untuk dirinya sendiri. Dia datang ke area paling tengah dan menuruni tangga batu yang kasar, memasuki ruang rahasia ketiga. Sebuah pintu batu menghalangi jalannya, dan di pintu batu itu ada ukiran. Gua Kelabang Emas berbahaya, komunikasi bumi adalah cara untuk menghindari bencana. Terakhir kali, dia terjebak pada langkah ini. Tapi kali ini, dia membuka pintu batu tanpa ragu, melangkah ke dalam kegelapan. Dia memegang obor yang menerangi 10 langkah di sekitarnya. Gua Kelabang ini lebar, memiliki ketinggian 3 meter, dan lebarnya 2 meter. Ada juga banyak jalan sempit yang membentang di semua tempat. Dimanapun Fang Yuan berjalan, api akan terus menerangi tempat itu dan menghilangkan kegelapan. Awalnya gua hanya memiliki suara langkah kakinya, tetapi segera semua jenis suara datang dari berbagai tempat. Suara itu berkumpul menjadi satu tubuh kolektif terus-menerus terdengar. Di tepi area yang terang, ia segera melihat sejumlah besar kelabang. Mereka ganas. Hanya karena api yang terang mereka tidak menyerang Fang Yuan. Tapi Fang Yuan tahu bahwa seiring waktu berlalu, kelabang akan meningkat jumlahnya, dan dengan punggung mendorong yang di depan, kebuntuan ini akan segera rusak. Tapi dia tidak keberatan. Jika dia masih peringkat 2 dengan hanya pertahanan White Jade Gu, dia pasti tidak akan menyebabkan keributan seperti itu, menarik gerakan kelompok kelabang. Jika dia masih peringkat 2 dengan hanya pertahanan Gu Giok Putih, dia pasti tidak akan menyebabkan keributan seperti itu, menarik gerakan kelompok kelabang. Tapi sekarang dia berada di peringkat 3, pertahanan Gu Kanopi Langit sudah cukup baginya untuk menahan gigitan serangga, dan satu-satunya perhatiannya adalah Raja Serangga tempat itu. Lipan Emas Gergaji. Itu telah muncul. Fang Yuan dengan sengaja menggunakan jejak esensi purba perak putihnya dari aperture-nya, melepaskannya ke udara, memperlihatkan aura peringkat 3 Gu Master-nya. Aura ini menyebabkan Lipan Emas Gergaji merasakan ancaman yang kuat. Untuk itu, Fang Yuan telah melangkah ke wilayahnya, dan binatang buas ini perlu segera dihilangkan. Fang Yuan berdiri berjaga jarak melawannya. Lipan Emas Gergaji ini memiliki panjang sekitar 1 meter, tubuhnya selebar 2 kepalan. Pertama kali mendarat di pinggiran area yang menyala, melingkari tubuhnya di sekitarnya, seperti ular piton menyergap mangsanya. Tetapi pada saat berikutnya, itu bergerak perlahan dengan banyak kaki menopang beratnya karena secara bertahap semakin mendekati Fang Yuan. Aura peringkat 3 Fang Yuan hanya membuatnya waspada dan tidak takut.
Jika dia peringkat 4 itu tidak akan menekan Fang Yuan seperti ini. Jika dia peringkat 5 dan hanya mengungkapkan sedikit aura itu akan berjalan selama hidupnya. Fang Yuan mengangkat obor. Saat api membakar itu menyinari lingkungan dan gerakan bayangan. Di bawah cahaya api, lapisan rangka luar lipan emas gergaji memancarkan cahaya menakutkan. Di sisi tubuhnya ada gigi gergaji berwarna perak. Ketika semakin dekat, gergaji itu bergerak juga, tampak seperti gergaji mesin yang melambat memancarkan suara berdengung. Kelabang lainnya berkumpul ke arah Fang Yuan dari dinding dan tanah. Beberapa kelabang naik ke langit-langit lalu jatuh mendarat di bahu dan punggung Fang Yuan. Fang Yuan tidak keberatan, dia mengaktifkan Gu Kanopi Langit dan cahaya kristal putih tebal muncul di tubuhnya, bentuk baju besi yang terlihat halus saat menutupi badan sepenuhnya. Tungkai beracun kelabang tidak bisa melakukan apa-apa terhadap baju pelindung kristal putih ini. Lipan berputar dan berputar naik di wajahnya atau di belakang telinganya, itu sedikit menjijikan, tapi tingkat daya tahan Fang Yuan jauh melampaui ini, sehingga mengabaikan mereka sepenuhnya. Dalam kehidupan sebelumnya, ia makan hampir semua makanan di hutan belantara, dan bahkan kelabang yang tidak beracun dimakan mentah. Sebenarnya rasanya tidak terlalu buruk, awalnya agak aneh, tapi dia terbiasa setelah memakannya sebentar. Dia hanya menaruh perhatiannya pada lipan emas gergaji. Lipan emas gergaji bergerak secara perlahan, mengurangi jarak antara Fang Yuan dan dirinya sendiri. Ketika ada jarak 3 hingga 4 langkah di antara mereka, Fang Yuan menghentikan esensi purba perak putih agar tidak bocor dan ini menyebabkan auranya langsung melemah. Lipan emas gergaji merasakannya, sehingga dengan segera meningkatkan kecepatannya, bergerak seperti garis emas. Bang! Dalam sekejap mata, itu telah memperpendek jarak dan melilit perut Fang Yuan. Kecepatan ini sangat cepat. Mula-mula muncul tanpa bergerak, kemudian pada saat itu bergerak, itu melesat seperti cahaya kemasan. Ketika Fang Yuan berhasil bereaksi, lipan emas gergaji ini sudah melingkar di pinggangnya seperti ular, membuka mulutnya dan menyerang ke arah wajah Fang Yuan. Fang Yuan dengan cepat mengulurkan kedua tangan, meraih kepala kelabang emas ini. Lipan emas gergaji berjuang, dan Fang Yuan yang memiliki kekuatan 2 celeng, merasa bahwa kekuatannya tidak cukup. Terutama ketika 2 mata pisau lipan emas gergaji mulai bergerak cepat. Dentang-dentang-dentang. Kekuatan tarik dan tebasan yang kuat digiling pada cahaya putih Gu Kanopi Langit. Sekaligus, esensi purba perak putih Fang Yuan dengan cepat habis saat cahaya putih digiling dengan gergaji mesin, menyebabkan percikan api beterbangan. Esensi purba Fang Yuan hanya esensi purba perak tahap awal, dan dengan hanya 42% dalam penyimpanan, itu tidak bisa mendukung pengeluaran seperti itu. Namun, Fang Yuan tidak terpengaruh, meskipun dia tidak bisa mendapatkan gratis dari lipan emas gergaji, dia punya kartu as. Jangkrik musim semi musim gugur. Dia berkeinginan di dalam hatinya dan bayangan musim semi musim gugur muncul dari celahnya. Jangkrik musim semi musim gugur secara bertahap pulih, kedua sayapnya lembut dan baru seperti daun segar, dan pada saat yang sama tubuhnya memiliki kilau kayu kerajaan. Tapi secara keseluruhan, itu masih mengeluarkan perasaan mati yang layu. Itu telah pulih sekitar 20%, sehingga auranya jauh lebih kuat. Setelah aura ini bocor, lipan emas gergaji yang sedang berjuang dengan intens segera menyerah. Itu hanya cacing liar peringkat 3. Terhadap aura peringkat 6 jangkrik musim semi musim gugur, itu tidak berani bergerak sama sekali. Fang Yuan merasakannya sangat jelas. Sebelumnya dia masih mencengkeram lipan emas gergaji seperti piton beracun, menggunakan semua cara untuk mencegahnya menggigit. Saat berikutnya, tali itu menjadi tali yang lembut dan tidak berbahaya. Fang Yuan tersenyum ringan, menggunakan esensi purba perak putihnya ke lipan emas gergaji yang pada dasarnya menyerah. Kehendak Fang Yuan bekerja tanpa hambatan, sepenuhnya menghilangkan kesadaran liar yang dimilikinya. Dalam beberapa nafas, lipan emas gergaji sudah disempurnakan oleh Fang Yuan. Fang Yuan melepaskan kedua tangannya. Banyak segmen lipan emas gergaji bergerak dengan ritme, bergerak melintasi baju besi putih dan di sekitar pinggang Fang Yuan akhirnya memutar dan melilit lengannya. Kelompok kelabang di sekitarnya pergi seperti gelombang surut. Lipan emas gergaji liar, karena kesadaran alaminya, mampu mendominasi kelompok serangga. Tapi sekarang setelah Fang Yuan menggantikannya, lipan emas gergaji kehilangan kemampuannya untuk berkomunikasi dan mengendalikan kelompok. Fang Yuan tidak menghilangkan lipan ini, malah membiarkan mereka pergi. Mungkin dalam belasan tahun plus lainnya, lipan emas gergaji baru mungkin akan lahir. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Fang Yuan. Dia membiarkan lipan emas gergaji menggantung di bahunya saat dia menyelidiki lebih dalam ke gua. Terowongan kelabang ini memiliki banyak jalur, dan setelah bergerak sebentar, jalur utama terbagi menjadi 3 cabang.
Fang Yuan pertama kali menggunakan rumput kuping komunikasi bumi dan setelah beberapa saat dia menghilangkan jalur tengah. Memilih jalan di sebelah kanan, dia bergerak selama setengah jam dan menemukan jalan buntu. Dia hanya bisa mundur dan melewati jalan kiri. Dengan menjaga lipan emas gergaji, dia bisa mencegah kelompok kelabang dan membuat mereka menjauh dari manapun dia pergi dengan aura kelabang emas. Ini sangat membantu pencariannya. Tidak lama setelah dia memasuki jalan kiri, kelompok kelabang yang pindah mengungkapkan sebuah gua dan dia menemukan beberapa petunjuk di sana. Ini adalah tanda-tanda konstruksi manusia. Hati Fang Yuan tergerak. Sangat jelas, jalan ini digali oleh biksu bunga anggur yang awalnya menggunakan laba-laba serigala bumi 1000 li. Fang Yuan bergerak di sepanjang jalan ini dengan langkah lambat dengan sabar menyelidiki. Ada banyak lipan di jalur ini dan ini adalah berita baik bagi Fang Yuan. Ini karena daerah dengan kelompok serangga yang tinggal di sana memungkinkannya untuk menghilangkan kemungkinan jebakan ditempatkan. Terowongan ini lebih panjang dari yang diharapkan. Fang Yuan menghabiskan lebih dari 12 jam dan berjalan lebih dari 3 li senilai jarak. Lereng secara bertahap bergerak turun ketika Fang Yuan mendekati area bawah tanah yang dalam. Sesekali, dia berhenti dan menggunakan rumput kuping komunikasi bumi untuk menghilangkan segala kemungkinan ancaman. Suos desir. Suara apa ini? Fang Yuan akhirnya mendengar suara aneh. Segera, dia memperhatikan apa itu. Ini air. Jangan bilang padaku. Pikirannya bergerak cepat ketika dia punya ide. Di ujung terowongan, dia melihat dinding kristal. Dan di balik dinding kristal ada air. Di dalam air ada sungai berwarna abu-abu yang mengalir dalam spiral, seperti tornado mini, berputar-putar tanpa henti dalam sistem mandiri. Seperti yang aku pikirkan, ini adalah pegas esensi alami. Melihat ini, perhatian Fang Yuan terguncang. Segera setelah itu, dia melihat bahwa di balik dinding kristal berair ini ada sesuatu yang lain di sumber air. Kuncup bunga dengan warna biru dan putih mengikuti satu sama lain, dengan santai mengambang di kolam sumber air. Ini sebenarnya adalah esensi harta karun. Fang Yuan kaget.